Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa insyaallah ta'ala pada pertemuan kali ini kita akan masuk pelajaran baru, yaitu pelajaran yang kedua dari jilid 2 ini insyaallah ta'ala. Tapi sebelum itu kita akan mengoreksi PR bersama-sama. Alhamdulillah teman-teman sudah ngirim ke Anda semua rata-rata ya. Cuman Anda diamkan aja, cuman paling centang biru tuh nggak ada komentar. Sengaja karena kalau Anda komentar satu itu terkadang ada beberapa yang Anda rasakan ya, untuk memahamkan kadang kurang. Karena apa? Pakai lewat chat gitu ya, WA. Jadi kadangnya Anda maksudnya ini untuk paham yang lain. Nah itu tambah susah jadinya. Ya, jadi Anda baca, oh ini fulan sudah ngirim, tinggal kita koreksi bersama. Gitu ya. Taib, Anda persilahkan maju ke depan untuk menulis jawabannya. Yang pertama, Rafid, monggo Fit. Yang pertama, nggak apa-apa bawa bukunya, nggak mesti bawa bukunya, tulis. Nanti kita koreksi bersama-sama ya. Kan lumayan, ada berapa kemarin? Ada 6 ya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah bisa lah. Singkatnya apa mas? Singkat ada jawabannya. Ini kita kerjakan dulu semua ya, nanti baru kita selesai, baru kita koreksi ya. Ditulis dulu aja. Oke, Pak Egi, monggo. Yang kedua, main cepat penuh mas. Nanti kita koreksi ya. Sampai bertiga, oke, siap. Teman ini. Teman. Soalnya 3 nomor berikutnya bingung. Ngomong berarti tunjuk. Apa kita oh, maaf. Selain kondisi ini. Mukanya dari lucu. Waalaikumsalam. Taib, monggo. Yang keempat, Mas Haris. Yang keempat itu yang acak ya? Ya, yang acak itu. Perasaan apa?
Tapi sebelum Mas Haris maju, Ana koreksi dulu ya. Baik, kita periksa dulu. Yang lain monggo dicek jawabannya. Soal yang pertama, sesungguhnya guru itu pintar. Mudah-mudahan dia sudah menikah, gitu ya. Innal mudarrisa dzakiyun la'allahu mutazawwijun. Oke, bener. Ya, innal mudarrisa dzakiyun la'allahu mutazawwijun. Benar. Yang selain ini salah. Ya. Selain ini salah. Sudah? Nomor 2. Nomor 2 soalnya, saya memiliki 100 pelajar di kelas ini. Saya memiliki 100 pelajar di kelas ini. Taib. Di sini terjadi kesalahan di sini. Ya, karena susunannya kan apa? Mudhaf ilaih. Jadi harusnya tidak menggunakan tanwin. Jadi harusnya apa? Harusnya cuman mi'atu. Mi'atu talibin fi hadzal fasli. Udah ya? Selain ini salah. Sekarang kita nggak buka majalah untuk khilaf ya. Selain ini salah. Sudah. Mi'atu talibin fi hadzal fasli. Saya memiliki 100 pelajar di kelas ini. Fi hadzal fasli. Oke, yang ketiga. Mudarrisuna dzu jismin tawilun. Di sini terjadi kesalahan di dalam kosakata. Ya, terjadi kesalahan di dalam kosakata. Memang benar postur itu ya badan gitu ya. Tapi kan ada bahasa Arabnya sendiri. Yaitu di sini. Ini salah nih. Harusnya dzu qomatin. Karena di sini muannas, maka di sini juga harus muannas. Tapi sebelum itu ini salah ya. Karena ini yang naat ya. Jadi harusnya ngikuti harokat yang sini. Jadi dzu qomatin tawilatin. Gitu ya, tuh. Mudarrisuna dzu qamatin tawilatin. Sudah? Mas Haris jawabannya apa, Mas? Jenengan? Hah? Jismi. Sama juga jismi. Oh, ini sepakat nih kayaknya nih. Taib. Perhatikan. Di sini ada beberapa teman yang salah. Yaitu apa? Di awal ada yang menulis begini. Al-mudarrisuna begini. Ada kan? Al-mudarrisuna. Perhatikan. Di sini kan di sini mudarris ini jadi kan ada tiga alif lam plus mudarris plus nah, begitu kan ya jadinya ya. Perhatikan di sini. Kalau mudarris atau suatu kata sudah bersama dengan domir, maka tidak boleh lagi menggunakan alif lam.
Ya, tidak boleh lagi menggunakan alif lam. Jadi seperti ustadzuna, bukan al ustadzuna, atau mungkin apa namanya nih, mudarrisuna, bukan al mudarrisuna. Jadi yang pakai alif lam salah. Ya, yang pakai alif lam salah. Taib, sampai sini nih, yang benar semua angkat tangan. Cuma Mas Hadi tak? Yang lain nggak ada yang benar? Yang salah satu. Masya Allah, salah satu. Salah di mana, Pak Egi? Sebenarnya yang itu tadi Ustaz. Yang mi'ati itu aja. Yang lain jadi udah sama semua, udah bener. Taib, anggap bener semua sudah itu ya. Karena cuman kesalahan tipis gitu ya. Antum Rafid salahnya di mana? Yang nomor 3. Apa yang salah? Salah penulisan mudarrisunah. Pakai mudarrisun. Mudarrisum. Oh. Nah, kan kami ya. Kami, kalau mereka baru hum. Oke. Yang salah dua? Oh, salah dua ini. Yang salah yang mana Pak Cahyo? Oh. Nomor mi'atu talibun dan saya. Mi'atu talibun. Ya. Kalau enggak pakai ada boleh fil fasli. Kalau secara kaedah boleh, tapi kan secara diktian nggak ada ininya. Oh, Iya kan? Ada diktinya, ada ininya toh? Iya, jadi nggak boleh gitu. Sesuai dengan apa yang Anda diktikan, di situ ada ininya ya harus dikasih ini. Gitu. Terus satunya Pak Cahya? Nomor 3 Ustaz. Nomor 3. Apa yang salah, Pak? Apa ya? Ininya. Apa, Pak? Kalimatnya itu apa? Jisimnya itu enggak. Sama jisim, pakai jisim juga. Bukan komatin tapi komatin toh. Belakangnya nggak ada. Ya. Oh gitu. Jadi sama tulisnya mudarrisina dzu qomatin gitu aja. Nah, jadi kurang dikit. Oke. Mas Haris. Nomor 2. Salahnya di mana, Mas? Baliknya gimana? Tidak ada kelas di dalam kelas ini. Tidak ada kelas ini. Fi hadzal fasli li gitu. Fi hadzal fasli. Hah? Pakai? Kaidah? Zu. Oh, zu. Pakai kaidah zu dia. Nah, Masya Allah. Mas Adri? Satunya apa satunya? Nomor 3. Yang mana yang salah? Samaan pakai al mudarrisuna. Oh, situ pakai jism. Oke. Mas Adri? Nomor 2. Salahnya di mana, Mas? Tulab. Ya, kan kaidahnya apa? Kasroh ya, harusnya min. Nah, taib. Yang satu lagi? Pakai al. Nomor 3 al mudarrisuna. Al mudarrisuna. Oke. Pak Anto? Nomor 2. Di mana salahnya? Aslinya pakai tangun ya. Sing di Pak, saya pakai tanun, Pak. Mi'atun. Faslin. Pakai alif lam enggak? Enggak pakai. Enggak pakai. Ada hadanya? Enggak pakai. Enggak pakai juga. Oke. Terus satu lagi. Nomor 3. Salahnya di mana? Pakai haula. Pakai haula. Oke. Taib. Pak Bilal, benar semua? Kalau matinnya itu saya pakai qawamin. Qawamin. Dapat di mana, Pak? Kamus. Di kamus. Qawamin. Oh, qawam juga postur ya? Taib. Oke ya, ini yang benar jadi yang benar. Jadi yang pertama udah benar tuh. Yang nomor 3 mudarrisuna nanya pakai tasdid. Nanya pakai tasdid. Sunnah. Oh, ini. Mudarrisuna enggak pakai tasdid ya. Mudarrisuna enggak pakai tasdid. Mudarrisuna dzu qamatin tawilatin. Oke ya. Kalau yang nomor 2 pakai indi gimana? Pakai indi nggak bisa karena kan tolib ya.
talib, santri. Ya. Murid. Sebenarnya ada itu. Nomor 3 itu ada di Tamarin 8. Iya Mas, sengaja ada. Ada sebagiannya sudah ada, cuman anak ganti situ mudir, di sini apa mudaris gitu aja. Iya. Kemarin nomor 8. Nah, Ketambahan taib. Tapi dengan begini, dengan mengoreksi seperti ini langsung tahu, oh iya aku salahnya di situ. Tapi kalau dengan chat WA nggak tahu antum salahnya, kan bilang, anak kan kadang cuma jawab nomor 2, nomor 3 salah. Ya, antum tambah bingung anak gitu kan. Sing salah Ustaz. Nah, anak mau jelaskan juga bingung gimana cara jelasinnya ini. Ya, taib seperti ini. Oke. Mas Adri, monggo. Mas Aris. Monggo, dihapus dulu Mas, semua Mas. Bawa buku nggak apa Mas? Atau dari luar kepala? udah biasa. Oh, di luar kepala semua ini. Iya. Ngerti. Manfaat. Enggak apa-apa. Itu apa ini? Mas kuatin Mas. Mas kuatin. Jangan lupa ya, anak juga cuma ngasih tugasnya kan apa? Menyatukan, kemudian harokati. Menyatukan dan mengharokati. Diubah dikit. Iya, ada sedikit yang dirubah. Itu sebenarnya kesalahan dari anak, salah nulis anak. Iya, pas anak sudah nulis itu kok muncul loh. Pas diingat ke Mas Dana, iya berubah di sana dia. Kadang-kadang memang sering ngetik bahasa Arab, jadi kadangnya fontnya itu berubah sendiri dia, huruf-hurufnya itu berubah sendiri. Gitu lah. Jadi nggak sadar sudah kadung dikirim. Oh iya salah. Hah? Anak nggak paham kalau gitu. Pokoknya tiba-tiba dia kadangnya berubah, kadang nggak sadar anak berubahnya. Udah kadung terkirim baru pas cek, oh iya salah. Terlalu canggih HP-nya itu. Berubah sendiri. Sudah Mas? Oke. Mas Adri nomor 2. Nomor 3 Mas. Nomor ini itu Mas. Nomor ini kan perlu. Ulukin. Wah. Iki mulai campur aduk iki hafalannya iki. Oh iya Mas, kau Mas. Dua. Ilm sama bulu. Iya, Masya Allah. Enggak ada sing mlebu iku. Terakhir Pak Bilal.
Sudah? Baik, kita periksa. Hadhil mudarrisatu dzatu ilmin. Ya, di sini kurang wa. Dzatu ilmin wa khuluqin. Ada wanya ya. Ya, dzatu ilmin wa khuluqin. Taib. Nomor 2, haula ittujar dzawu malin katsirin. Insyaallah. Benar. Aqaribun am ba'idun baituka minal masjidi. Masya Allah. Ya, aqaribun am ba'idun baituka minal masjidi. Sudah? Ada yang punya versi lain untuk yang ketiga? Jadi abaituka, gitu ya. Abaituka qaribun am ba'idun minal masjid, gitu. Ada versi lain? Taib, kalau sesuai dengan kitab versinya yang ini ya. Kenapa? Karena yang kita tanyakan jauh atau dekatnya, bukan tanya rumahnya. Yang kita tanyakan jauh sama dekatnya. Kalau kita dahulukan rumahnya, jadi kita tanya rumahnya, gitu ya. Tapi kalau kita dahulukan jauh dekatnya, jadi kita tanya jaraknya jauh atau dekat. Kan begitu penjelasannya, gitu ya. Bener nggak seperti itu yang dibuat apa tadi, rumahnya di rumah? Ya bener aja. Cuman kan kalau versi kita pengen nanya lebih menekankan di mana, gitu ya. Jadi versinya yang seperti ini. Atau bisa juga begini, masjidnya dikedepankan. Aqaribun minal masjidi am ba'idun baituka, misalkan begitu. Juga bisa. Tapi ini yang gampang ya. Ini yang gampang. Versi gampangnya seperti ini. Masya Allah. Yang benar semua? Monggo dilihat. Yang benar semua? Oh, Mas Adri sendiri yang benar semua? Masya. Hah? Yang ini adalah? Iya, yang ini. Yang ini sekarang. Kaidahnya dzatu. Harokatnya dzatu apanya dzatu? Datu itu. Harokatnya. Baik, untuk harokatnya itu sebenarnya lihat kepada kedudukan. Di sini kan hadhihi mubtada. Nggih. Ini badal. Ini khobar. Dan khobar itu apa dibaca dom, makanya dzatu. Ini mudhafun ilai. Ini atof. Ini wawunya atof. Gitu ya. Atof itu kata yang disambungkan dua dengan menggunakan waw. Itu namanya atof. Saya dan kamu. Itu istilah bahasa Arabnya atof. Ya, atau Muhammad dan Ali, dannya itu namanya atof. Kalau yang nomor 2 itu Zau. Ini juga sama. Ini mubtada, ini badal, ini khobar. Terus kenapa kok lafadznya zau? Mas Adri sampai yang jawab kan? Kenapa kok pakai zau, kok nggak pakai zu aja? Karena ini ya, Karena di luar kepala, ini kan butuh dilihat dulu. Makanya saya kan karena jamak saya. Karena dia jamak. Karena ini apa? Tujar ini coba. Karena ini beda. Kalau ini kan karena mufrad muannas pakainya dzatu. Kalau ini apa? Jamak mudzakkar, maka pakainya zau. Begitu ya. Masya Allah. Jadi di sini yang bisa kita ambil di sini untuk latihan kali ini, satu, tadi kesalahan pada yang pertama itu kesalahan kosakata ya. Jadi masalahnya karena kita kurang pembendaharaan kosakata, sehingga akhirnya ketika membuat kalimat kita bingung. Ya seperti kita pengen ngobrol, ya kita pengen berbahasa asing, tapi kita nggak punya kosakata asing, bisa ngomong? Nggak bakal bisa. Pengen ngomong bahasa Inggris, tapi kita nggak punya kosakata asing, kosakata bahasa Inggris, yang nggak bakal bisa ngomong. Paham nggak? Paham. Misalkan kita ngerti bahasa Inggris ya,
Ya, tapi kita nggak punya pembendaharaan. Orang ngomong bahasa Inggris kita paham, nggak butuh pakai subtitle, kita juga sudah paham. Tapi untuk ngomong nggak bisa. Ya, kenapa? Karena nggak punya kosakata. Demikian juga dalam bahasa Arab juga sama. Terkadang orang ngomong bahasa Arab kita paham ini maksudnya kayaknya kayak gini. Tapi ketika untuk kita ngomong atau kita nulis, karena kurang perbendaharaan kosakatanya, akhirnya apa? Susah untuk mengungkapkan, gitu. Susah untuk mengungkapkan. Maka insya Allah pada jilid 2 ini kita akan lebih gencar untuk kosakatanya. Ya, kosakatanya tetap akan ana tekankan, biar tidak tidak terlewatkan. Taib, insyaallah bisa dipahami ya. Atau ada yang ditanyakan dulu sebelum kita masuk pelajaran yang kedua? Karena pelajaran kedua ini baru. Ya, sudah kita masuk materi baru dan kaidah baru. Mas Adri, ada yang ditanyakan untuk pelajaran pertama? Taib. Pak Egi? Nggak ada? Atau tambah pusing? Ya. Tapi dengan jawaban antum anda lihat itu masya Allah sudah ada perubahan daripada yang pertama kali. Yang ujian pertama kali itu kacau balau itu. Ya, kacau balau. Tapi setelah kita terangkan, kemudian kita kasih tes lagi, latihan lagi, alhamdulillah mulai ada perubahan. Dan ini masya Allah sesuatu yang harus kita selalu syukuri. Ya, karena memang untuk mencapai kesempurnaan itu butuh apa? Ya, proses dan butuh berapa kali percobaan. Ya, butuh berapa kali percobaan. Jadi nggak bisa hanya sekali. Jadi ketika antum di awal kok nggak bisa, jangan pernah putus asa. Terus berusaha lagi, mencoba lagi supaya berhasil. Gitu ya. Seperti orang buat kue, ya awalnya itu ya nggak benar, salah. Ya, seperti kayak pernah ada teman itu dia mau buat donat. Kalau lihat pas di YouTube-nya kan gampang kan, gitu aja kan. Pas buat sendiri kok jadinya bantat ini, nggak empuk dan yang semisalnya gitu tuh, masya Allah. Nah, pingin buatnya seperti itu tapi jadinya kok ngepel ini, nggak bisa. Ya, tunggu 15 menit sampai kalis, 15 menit 20 menit nggak kalis itu, masya Allah itu begitu. Tapi terus proses kan gitu. Tapi ketika sekali sudah nggak bisa, ya udah nggak bakal bisa. Ya, tidak bakal bisa. Tapi karena tidak ada pertanyaan, dibuka pelajaran yang kedua, halaman 12. Sudah dibuka semua? Sudah ya? Ana di situ ada percakapan antara Hisham dengan Bilal. Ini ya, percakapan antara Hisham dengan Bilal. Sudah? Dapat semua? Pak Cahya pun? Taib, antum Hisham, ana Bilal. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya akhi? Manil akh? Ana jayyidun ismi Hisham. Taib, cetakan baru ada tambahan. Apa tambahannya, Mas? Mudarrisun jadidun bil jami'ati. Bil jami'ati, gitu ya. Bil jami'ati ada ketambahan bil jami'ati. Cetakan lama nggak ada. Cetakan lama cuman apa? Ana mudarrisun jadidun. Pinjam pensilnya, Mas. Oke. Put. Taib, ulangi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya akhi? Manil akh? Ana mudarrisun jadidun bil jami'ati. Ismi Hisham. Al-Wilayat Al-Muttahidah itu Amerika Serikat. Ya, apa namanya? USA. Al-Wilayat Al-Muttahidah itu Amerika Serikat.
Kalau manil akh artinya siapakah saudara ini gitu. Siapa saudara? Iya. Man siapakah al-akh saudara gitu ya. Manil akh. Iya. Kalau bahasa Jawanya apa Pak Cahya? Manil akh? Kui. Nah, sinten jenengan Mas kan itu. Nah, itu manil akh. Taib, Bilal menjawab, ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya akhi. Ana masrurun biliqa'ik. Ana zamiluk. Ismi Bilal ibnu Hamid. Amin Washingtuna anta ya Hisham. Ana laistu minal musrona. Min New York. Apa New York? Nah. New York. New York. New York. A muslimun abuka ya Hisham. Wa ummuka a muslimatun hiya. Alaka abna'un ya Hisham. Atullabun hum. Hum laisu bitullab. Inna ba'dhum Tujarun wa ba'dhum muhassisuna. Alaka banatun. Na'am likum khamsatun. Amutazawwijatun hunna. La hunna asna bimutazawwijatin. Innahunna sighar. Ulang kacau ini. Amutazawwijatun hunna. Jatin. Innahunna sigharun. Nah wis kadung to wis kacau ya. Nah ya, la hunna lasna bimutazawwijatin. Innahunna sigharun. Ba'duhunna fil madrasatil ibtidaiyah wa ba'duhunna fil madrasatil mutawassithah. Jadi ya, ibtidaiyah jadi MI ya. Kalau mutawassithah SMP. Alaka ikhwatun. La laisa li ikhwatun. Inna li salata akhwatin. Amuslimatun hunna. Na'am hunna muslimatun walhamdulillah. Taib. Sekarang anak bagi biar nggak terlalu rame bagi dua. Pak Cahyo kemari. Ya, kemudian Mas Adri kemari. Ya, ini kelompok kedua. Sama seperti tadi, Sidani. Sama seperti tadi, cuman antum sebagian sini aja yang jawab, yang sini nggak usah jawab. Ya, biar suaranya kedengaran. Taib, mulai. Antum Hisham, ana Bilal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barang kompak salamnya, barang berulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya akhi? Manil akh? Ana hadisun jadiyatun bil jami'ati. Ismi Hisam. Ana minal wilayatil muttahidati. Minal wilayati al-muttahidati. Ulangi. Manil akh? Ana muhaddisun jadidun bil jami'ati. Ismi Hisham. Ana minal wilayati muttahidati. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya akhi. Ana masrurun biliqa'ik. Ana zamiluk. Ismi Bilal ibnu Hamid. Amin Washingtunna anta ya Hisham. La ana lastu minal Washington. Terus Ini minal New York. min
yuraka. Niu yurak. A muslimun abuka ya Hisham? La, huwa laisa bimuslimin. Wa ummuka a muslimatun hiya? La, hiya laisa bimuslimatin. Alaka abna'un ya Hisham? Na'am, li sittatu abna. Taib, tukar sebelahnya. Atullabun hum? La. Ayo sebelahnya sekarang. Atullabun hum? La, Hum laisu bitullabi. Inna ba'dahum tujjarun wa ba'dahum muhandisuna. Alaka banatun? Na'am li khamsus banatin. Amutazawwijatun hunna? La hunna lasna bimutazawwijatin. Innahunna sigharun. Ba'dahunna fil madrasatil ibtidaiyah wa ba'dahunna fil madrasatil ibtidaiyah. Jadi ketika jawab atau ngobrol pas titik santai berhenti dulu aja biar sama. La hunna lasna bimutazawwijatin. Tarik nafas. Ya, karena belakangnya panjang itu. Ya, innahunna sigharu. Dah, ba'dhuhunna fil madrasatil ibtidaiyati. Boleh tarik nafas dulu. Wa ba'dhuhunna fil madrasatil mutawassitati. Gitu ya. Ulangi. Amutazawwijatun hunna? La hunna lasna bimutazawwijatin. Innahunna sigharun. Ba'duhunna fil madrasatil ibtidaiyati wa ba'duhunna fil madrasatil mutawassitati. Jadi jangan pernah dibayangkan ketika ngobrol bahasa Arab itu harus cepat, nggak mesti. Ya, pelan aja bisa. Kalau memang sudah lancar nggak ada masalah, bet nggak masalah. Kalau masih baru latihan pelan-pelan aja. Ya, pelan-pelan aja. Karena memang ketika kita melihat orang lain itu kayaknya kok enak banget bahasa Arabnya, gitu ya. Lihat video enak. Karena memang udah latihan, kita yang belum ya. Ya belepotan masih susah, tapi butuh terus, begitu ya. Alaka ikhwatun? La, laisa li ikhwatin. Inna li thalathati akhwatin. Amuslimatun hunna? Na'am hunna muslimatun walhamdulillah. Taib. Sekarang kita akan masuk ke materi atau kaidah yang beliau inginkan. Ana jelaskan dulu ya, atau bacain dulu tamrin pertama dan tamrin kedua, baru setelah itu Ana akan jelaskan kaidahnya. Tamarin, apa arti tamarin? Latihan. Ya, tamarin itu latihan. Tamarin itu jamak dari tamrin. Tamrin itu satu, kalau banyak namanya tamarin. Ya, tamarin. Ajib anil as'ilatil atiyah, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Taib. Mas Adri, min aina Hisyamun? Bisa minal Wila. minal wilayati muttahidati. Naam. Hisyam minal wilayatil muttahidati. Mas Aris, min ayyi madinatin huwa? USA itu kan panjang. Nah, ini dari kota mananya? Ya. Huwa min New Huwa min New, ya, min New York gitu ya. Kam ukhtan lahu? Pagi. Kam ukhtan lahu? Li sittu
Lahu kam ukhtan lahu, jawabnya apa? Lahu. Kalau li saya, anak nggak tanya saudaranya antum, anak tanya saudaranya dia. Lahu berapa saudarinya? Salasu akhwatin. Lahu salasu akhwatin. Jadi lahu salasu akhwatin. Coba kita ulangi lagi. Pak Cahyo, min aina Hisham? Wa min wilayatil muttahidati. Baik, Pak Bilal, min ayyi madinatin huwa? Min ayyi madinatin huwa? Maka Pak Bilal? Belum ketemu? Dari mana? New Yuraka. Rafid, kam ukhtan lahu? Salasu. Lahu salasu akhwatin. Baik, tamrin kedua. Da hadhil alama, letakkanlah tanda ini, yaitu tanda benar, amamal jumalis sahihah, di depan jumlah yang benar. Wa hadhil alama, ya tanda salah, amamal jumalil lati laisat sahihatan, di depan jumlah yang tidak benar. Nomor 1, Pak Aris, Hishamun min Washington, benar atau salah? Salah. Pak Egi, akhwatuhu muslimatun, benar atau salah? Nah, Ustaz, benar. Benar. Banatuhu lasna bimutazawwijatin. Mas Adri? Ayo Mas Adri. Banatuhu lasna bimutazawwijatin. Hah? Benar salah? Salah. Anak-anaknya belum menikah. Benar apa salah? Salah. Sudah menikah? La guna laisa. Jadi jawabannya benar apa salah? Salah. Ya, salah jawabannya. Jadi udah nikah kalau salah. Banatuhu lasna bimutazawwijatin. Putri-putrinya itu belum ada yang nikah. Benar apa salah? Benar. Ya, kalau salah jadi udah nikah, Mas. Mas, sampean paham maksudku nggak, Mas? Jawabannya la guna laisa. Ini loh. Ini kan pertanyaannya cuma jawab benar atau salah. Kalau sesuai fakta, ya benar. Kalau tidak sesuai fakta ya salah. Sekarang pertanyaannya, putri-putrinya belum menikah itu sesuai dengan fakta atau tidak sesuai fakta? Sesuai fakta. Jadi jawabannya harusnya benar. Ya. Terus tadi sama jawabnya apa? Enggak, soalnya depannya ada lain. Iya. Nah, jadi kan antum belum move on dari belakang tadi ini, gitu loh. Jadi jawabannya benar. Benar. Nah, Soalnya ada. Mas Aris, abna'uhu tullabun. Abna'uhu tullabun. Benar apa salah? Putra-putranya para pelajar. Salah. Pak Ardi, ummuhu laisat bimuslimatin. Sahih. Pak Cahyo, abuhu muslimun. Khoto. Ya. Nah, perhatikan papan tulis. Anda akan jelaskan tentang kaidah yang akan dijelaskan di pelajaran kedua. Gimana, Mas Adri? Paham kaidah yang pelajaran kedua? Belum. Loh, kok belum paham, Mas? Belum dijelaskan. Dijelasin.
Masuk Mas ya. Tapi pembahasan kali ini di pelajaran kedua ada beberapa pembahasan ya, ada beberapa pembahasan. Yang pertama yang beliau bahas tentang masalah ya, yang beliau bahas yang pertama tentang masalah laisa. Laisa itu artinya sama seperti la, tidak atau belum atau bukan gitu. Misalkan anta ustadzun, la lastu bi ustadzin, tidak, aku bukan ustadz, begitu ya. Jadi laisa itu artinya tidak. Seperti contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak semisal dengan apapun. Itu arti laisa, tidak atau bukan, bisa. Baik, ini dari sisi arti ya. Dari sisi kaidah, perhatikan. Laisa ini nanti dia masuk kepada suatu kalimat. Ya, masuk kepada suatu kalimat atau kepada suatu jumlah yang awalnya jumlah tersebut itu adalah apa? Al-mubtada dan al-khabar. Jadi laisa itu masuk kepada jumlah yang awalnya jumlah tersebut apa? Mubtada dan khabar. Maka nanti ketika dia masuk kepada mubtada dan khabar, dia merubah harokatnya. Asalnya kan mubtada dibaca dhammah, khabar juga dibaca dhammah. Ketika dia masuk kepada mubtada dan khabar, maka nanti mubtadanya dibaca fathah, khabarnya ya dibaca kasroh, dhammah. Ya. Sudah ini? Taib. Astagfirullah, salah. Kurang fokus ini anak. Salah. Afwan. Salah ini. Ya, mubtadanya dibaca dhammah. Khabarnya dibaca fathah. Afwan ya, salah. Mubtadanya dibaca dhammah, kemudian khabarnya dibaca fathah. Atau gampangannya apa? Kebalikan dari inna. Sudah? Contoh. Kalau dulu kita punya contoh gini. Al-mudarrisu jadidun. Al-mudarrisu jadidun. Ketika dimasukin inna, jadinya gimana Pak Egi? Inna mudarrisa jadidun. Innal Mudarrisa jadidun. Jadi kan begini asalnya. Innal mudarrisa jadidun. Gini? Ya, bener kan? Innal mudarrisa jadidun. Tapi tatkala masukkan laisa, ketika kemasukan laisa, jadinya begini. Laisal mudarrisu jadi dan. Jadi ini laisa mana ini? Laisal mudarrisu jadi dan. Jadi antara atas dengan bawah gimana? Begini ya. Bertolak belakang, beda. Sudah nih, bertolak belakang. Kalau inna yang di sini di fathah, yang ini di dhammah. Kalau laisa, yang ini di dhammah, yang ini di fathah. Sudah? Baik, sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Sebelum kena angin di jalan hilang. Dan masya Allah lah ya, beneran.
Ana juga rasakan itu. Terkadang kita belajar nih, ngafal pagi kita ngafal, belum juga sampai malam, baru siang udah lupa yang tadi pagi dihafal tuh. Iya. Karena memang masya Allah di perjalanan ketika jalan sini itu banyak sekali yang dilihat itu lupa. Makanya ketika lupa langsung buka lagi coba. Ini apa sih? Langsung dibuka lagi. Jangan sampai jauh dia terbawa angin. Kalau sudah kadung jauh terbawa angin, susah carinya. Sudah? Sampai sini bisa dipahami? Coba sekarang Pak Aris. Sekarang dimasuki Laisa. Apa bacanya, Pak? Aris? Al-babu maftuhun. Taib dimasuki Laisa. Laisa al-babu maftuhan. Laisal babu maftuhan. Ingat ya kaidahnya ini. Ya, kaidahnya seperti ini. Ini kaidah tentang apa? Laisa. Bukan maftuh ya. Hah? Ditambah ya. Taib. Pertanyaannya, kenapa kok nggak maftuha begitu saja ya? Karena di sini kan nggak pakai alif lam, maka harus ditanwin. Ya. Terus secara penulisannya itu dikasih alif begini. Ini secara penulisan, kaidah imla'nya. Cara kaidah imla penulisannya begini, kasih alif. Jadi maftuhan itu nanti ada alifnya. Iya, jadi bentuknya gimana? Bentuknya jadinya begini. Maftuhan. Kaidah penulisan. Imla itu namanya penulisan. Iya, kaidah penulisan. Jadi kan banyak yang butuh dipelajari, sebenarnya banyak sekali bahasa Arab itu. Ya, butuh belajar tentang apa namanya ini, ya kaidahnya, butuh belajar tentang penulisannya. Karena terkadang kita hafalannya benar tapi tulisannya belum tentu benar. Ya, nah itu butuh juga pelajaran dan dilatih. Sudah? Coba lagi. Rafid. Masukin Laisa ya. Laisa Muhammadun mutazawwijan. Apa artinya? Muhammad belum menikah. Nah, Muhammad belum menikah. Jadi laisa itu artinya tidak atau bisa belum. Ya, tidak atau belum. Taib lagi. Mas Adri. Mas, baca Mas. Al-kitabu rohisun. Al-kitabu rohisun. Coba dimasuki Laisa. Laisa kitabu rohisan. 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 Apa artinya? Rohisun ya. Murah ya. Bukan kitab yang murah. Bukan kitab yang murah, atau kitab tersebut tidak murah. Ya, tulisannya itu begini ya, rohisan. Ya, tulisannya begitu, rohisan. Sama juga, butuh belajar apa? Makharijul huruf. Itu masya Allah, banyak sekali yang butuh dipelajarin ya. Makanya orang kalau pengen belajar, ada aja pengen belajar itu banyak.
Makanya kemarin itu yang kita baca di kitabnya Syekh apa namanya ini, muridnya putrinya Syekh Mukbil. Jadi putrinya Syekh Mukbil itu beliau punya syarah terhadap kitab Usul Tsalatsa. Gitu ya, Anda baca kitab tersebut, tapi kalau baca sendiri bosan. Jadi Anda suruh istri yang baca, Anda yang dengerin. Baca, Anda dengerin. Gitu ya. Anda suruh baca, Anda dengerin. Sambil Anda jelaskan maksudnya apa, bla 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 gitu kan. Ya, pokoknya tugas istri baca sama apa? Terjemahin. Nanti salah, Anda salahin. Salah, bukan itu bacanya, yang bener begini. Gitu ya. Terus setelah itu Anda jelasin. Lah, ketika ngelewatin itu, kita ngelewatin pembahasan tentang masalah apa namanya ini? Masalah i'lam annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Kan gitu ya. Wajib bagi kita untuk mempelajari 4 permasalahan. Yang pertama al-ilm. Ya, harus belajar tentang ilmu. Ilmu apa yang dibahas di sini? Ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Jadi kan pertama kali yang dijelaskan adalah pelajaran akidah. Tapi sebelum belajar akidah, kata beliau, hendaknya pelajari dulu Quran. Kata beliau gitu. Ya, pelajari Quran. Kenapa? Karena kata beliau, para sahabat dan para salaf dahulu memulai pelajaran mereka sebelum belajar yang lain. Akidah memang dipelajari, tapi mereka lebih mendahulukan apa? Quran terlebih dulu. Ya, Quran dulu, setelah itu apa? Baru pelajaran-pelajaran yang lain. Kalau sudah kadung pelajaran yang lain, biasanya Qurannya tertinggal. Misalkan ya, ada suatu lembaga menggabungkan antara Quran dengan pelajaran-pelajaran yang lain. Gak usah pelajaran umum, pelajaran diniyah aja. Terkadang kalau pelajaran diniyahnya ada ujian, ada murojaah, ada ini Quran lama-lama apa? Ya, ini. Ketika dijalankan bareng, ya nggak kuat apa? Anaknya terkadang. Anaknya nggak kuat. Ya, jadi akhirnya porsinya dibagi. Berapa yang mana yang lebih diunggulkan? Kalau yang lebih diunggulkan Al-Qur'annya, jadi Al-Qur'annya misalkan 60%, diniyahnya 40%. Kalau suruh imbang 50-50, nggak kuat. Makanya akhirnya mereka belajar Quran dulu semua, berapa? Belajar yang lain. Makanya para salafun saleh dulu Al-Quran itu semua sudah pasti hafal semua. Kalau kita sekarang kan enggak. Sehingga akhirnya apa? Mudah bagi mereka untuk belajar ilmu ini, ilmu itu. Kenapa? Karena semua ilmu sudah ada di mana? Di Al-Quran. Semua ilmu sudah ada di Quran. Jadi mereka dahulukan apa? Quran dulu. Yang enggak hafalan toh, semuanya, bacaannya, kemudian hafalannya, ya. Kalau bisa tahu artinya juga tuh masya Allah. Orang itu tahu arti dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas, alim ulama. Tahu arti dan tahu tafsirnya, alim ulama. Gitu ya. Iya, masya Allah, bener. Cuman terkadang sekarang apa? Hafal Quran tapi nggak tahu artinya. Coba bacakan surat ini Al-Ikhlas. Bingung yang mana Al-Ikhlas ya? Iya, surat Al-Ikhlas kadang bingung. Coba bacakan dalil tentang masalah wajibnya puasa. Hafal dia, tapi lu nggak tahu mana dalil tentang wajibnya puasa. Coba sebutkan dalil tentang wajibnya berwudu. Kan ada semua dalil ini. Sebut tentang masalah wajibnya sholat, wajibnya ini, wajibnya itu. Itu masya Allah, ada semua di dalam Al-Quran. Gitu ya. Dan insya Allah orang yang hafal Quran dulu itu lebih encer. Jadi kita punya murid, punya anak didik dulu, santri itu, dia sebelum masuk ke pondok dia sudah hafal Quran 30 juz. Dia dari sisi pelajaran bahasa Arab itu lebih cepat daripada teman-temannya yang enggak hafal. Ya, lebih cepat. Kenapa? Karena kita buat contoh laisa. Banyak dia punya contoh kan? Laisa. Kita yang enggak punya. Nyari dulu mana laisa ini, mana inna ini, butuh nyari. Dia semua lais keluar semua. Insyaallah. Dan anak punya syekh di Yaman itu, kata beliau itu kalau orang sudah hafal Quran itu bisa dari belakang ke depan. Itu baru mungkin. Dari belakang ke depan itu mungkin. Dan ini masya Allah. Bukan hanya hafal letak posisi di atas, di bawah, kanan, kiri, bukan hanya itu toh. Tapi apa? Bisa ngurutkan dari belakang ke depan.
Yang kita dari depan ke belakang aja masih korat karit, apalagi apa? Dari belakang ke depan. Gak usah itu Al-Fatihah aja. Ya Al-Fatihah yang kita mungkin, misalkan ayat terakhir, kemudian apa misalkan ayat ke-7, ayat ke-6, ayat ke-5, ayat ke-4, ayat ke-3, ayat ke-2, ayat ke-1. Jadi susah. Padahal kan mungkin gitu tuh. Tapi belum tentu bisa, gitu ya kata. Dan beliau bisa. Beliau ngomong itu bisa kan, beliau bisa mundur dari belakang ke atas. Masya Allah. Taib, sini paham ya? Bisa dipahami insyaallah Laisa ya. Taib, yang kedua sekarang masih berkaitan dengan Laisa. Laisa ini kan sama. Kalau dulu pada inna kita katakan ini kan apa? Isimnya inna, gitu ya. Ini khabarnya inna, kan begitu dulu. Sama pada Laisa juga sama. Ini isimnya Laisa, ini khabarnya Laisa. Lah. Inna isimnya kan bisa berbentuk dhamir. Contohnya huwa talibun misalkan. Jadinya apa? Innahu talibun, kan begitu. Sama. Untuk Laisa juga sama. Ya, cuman bentuknya beda. Nah, itu yang jadi masalah. Bentuknya berbeda. Contoh anak buat begini. Misalkan anak buat ana talibun. Apa artinya? Saya seorang pelajar. Taib, coba dimasukin inna jadinya apa? Inna jadi apa? Ini, ya kan? Ini atau innani talibun. Yang begitu. Ketika masuk Laisa juga sama, nanti ada bentuknya begini. Lastu taliban, gitu. Lastu taliban. Ini yang pernah belajar tasrif enak ini. Ya, pernah belajar tasrif enak. Laisa laisu. Laisat laisata, lasna lasta lastuma lastum lasti lastuma, lastuna lastu lasna. Nah, inilah PR-nya hari ini. Harus menghafalkan ya perubahan Laisa bersama dhamir. Ya, perubahan Laisa bersama dhamir. Tapi karena antum masih bingung, ya masih bingung. Kita lihat di kitab. Mas Danang nanti buatkan tasrifan Laisa, di-share ke grup ya, biar dihafal sama teman-teman. Madinya aja. Ya, dan dia nggak pernah ada mudhari'nya dia. Laisa nggak pernah ada mudhari', cuma madi tok dia. Tasrifan Laisa. Tapi yang ke bawah ya, yang tasrif namanya lugawi. Ya, jangan tasrif istilahi, tasrif lugawinya. Share ke grup. Ya, kalau di sini kan beliau nggak urut. Sudah, nanti antum hafal, antum voice note ke ana. Antum hafal, Laisa aja. Ya, ditulis. Dari mulai huwa sampai ana ya. Huwa dari ana. Kurang lebih 14 kalimat. Ya, kurang lebih 14. Gitu loh. Kan lumayan. Istilahnya paling terakhir kan antum kirim ke ana di hari apa? Ya, Sabtu atau Ahad pagi. Itu kan dicicil 22 seminggu kan 14 juga itu. Gitu ya. Perhatikan tamrin ketiga. Ta'ammal mayali. Ta'ammal mayali. Hamidun talibun. Hamid sebagai apa di situ kedudukannya? Paris mubtada, talibun khabar. Tatkala kemasukan Laisa jadinya Hamidun. Perhatikan, ini versi lain ini. Hamidun Laisa bi talibin. Ini belum sampai ini. Belum kita jelaskan ini. Kita tunda dulu versinya. Sudah? Hamidun talibun. Kemasukan Laisa jadinya Laisa
hamidun taliban. At-tullabu sigharun. Laisa at-tullabu sigharon. Nah, sigharon kan nasab. Sigharon. Aminatu tabibatun. Ini laisat begitu. Laisat aminatu tabibatan. Al-fatayatu mutazawwijatun. Jadinya laisat al-fatayatu mutazawwijatun. Oh, di situ kaslan. Lasna. Hah? Lasna. Di situ lasna. Iya, kan gunina. Oh, nanti ada belum. Itu kan di samping. Di sini di depannya dulu. Ya. Kita nggak lihat yang sebelahnya. Kita masih masuk ke laisa sendiri. Ya, kita belum baca yang samping ini, belum baca yang samping. Jadi, laisat al-fatayatu mutazawwijat. Gitu, mutazawwijat. Khusus ini tin. Mutazawwijatin. Kenapa tin? Ya khusus ini. Mutazawwijatin. Taib. Jadi begini. Ini kita gampangkan dulu ya. Mana tadi penghapusnya? Jadi kalau di dalam kalimat bahasa Arab itu kan gendernya ada dua. Ya kan? Gender mudzakkar sama gender apa? Muannas. Kan begitu? Jadi laisa, ya ini ketika apa? Mudzakkar. Kata yang dimasuki mudzakkar maka pakai laisa. Tapi ketika yang dimasuki muannas maka jadinya laisat. Begitu ya? Iya benar, laisat. Nah begitu. Laisa sama laisat ini ketika gendernya muannas. Ya gendernya muannas. Pakainya laisat. Entah di sini bentuknya mufrad atau musanna atau jama, ya tetap apa? Laisa sama laisat. Ingat ya, ketika posisinya di depan laisanya. Sedangkan tadi kan yang kita baca tadi, yang baca apa? Al-fatayatu lasna. Lihat ini. Posisi laisanya lasna. Posisinya di mana dia? Di tengah. Ya, bukan di awal. Maka nanti ada kaidah lagi. Ada ketentuan sendiri. Yang kita bahas apa? Masih yang standar. Ini aja yang gampang dulu nih. Ya, yang gampang dulu. Ya, supaya tidak tercampur dulu. Sudah nih ya. Taib. Sampai sini bisa dipahami, Pak Egi? Sampai sini nih. Yang ini nggak usah, yang ini nggak usah dilihat dulu. Ini belum Anda jelasin. Saya nunggu waktunya nanti. Bisa ya? Taib. PR. Karena waktunya sudah 1 jam, antum kayaknya udah mulai panas banget ini. Ya, PR. Iya, hawanya panas masih. Taib, PR dimasuki laisa atau laisat. Ya, dilihat gendernya ya. Yang di gender dilihat apa? Gender mubtada'nya, bukan khobarnya. Mubtada'nya. Karena mau khobar pasti ngikut apa? Mubtada'. Ana hapus nih ya.
khusus ini ingin lihat. Ingat kaidah mubtada khobar berjalan juga pada laisa. Ya, kaidah mubtada khobar juga berjalan pada laisa. Dari sisi apa? Ketika khobarnya berbentuk khobar yang enggak standar, maka biarkan aja. Jangan dirubah-rubah. Baik, ini PR-nya. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini dulu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi PR-nya ada berapa? 2 ya. PR yang pertama ini, PR yang kedua tasrifan. Ya. Kalau ini dikumpulkan